Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Senin 11 September 2023. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih anugerah-Nya, kita mengalami sukacita yang besar dan kita masuk di dalam pengenalan akan Allah lebih lagi. Saudara-saudara, kita boleh lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami kembali dapat merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, penuhi kami dengan kerinduan yang lebih dalam untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Roh Kudus mengajar kami. Engkau yang memberikan kami pengertian baru, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Binasa Karena Tidak Mengenal Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Hosea 4 ayat 1 sampai dengan 6. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab ini bersama-sama. Hosea 4 ayat 1 sampai 6. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Kita lanjut ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan di pasal 4 ini. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar berbicara tentang firman Tuhan yang datang kepada Nabi Hosea. Melalui Nabi Hosea, Tuhan memperingatkan bangsa itu akan sifat dan kebaikan Allah yang sering kali disalah mengerti. Pengenalan mereka akan Tuhan begitu dangkal. Saudara-saudaraku, kata mengenal dipakai yaitu ginosko. Kata ini berbicara bagaimana manusia berhubungan intim dengan istrinya. Ginosko yang berarti tidak ada jarak, sangat dekat atau face to face. Ginosko juga dapat diartikan sebagai tidak ada yang ditutupi atau tersembunyi dan semuanya terbuka ataupun tersingkap. Jadi saudara-saudaraku, pengertian dari tidak mengenal Allah di sini artinya adalah tidak peduli tentang Allah dan ketiadaan pengetahuan tentang Allah. Saudaraku, seringkali Tuhan dianggap seolah-olah seperti tidak ada, sehingga mereka berbuat apa yang mereka pikir baik menurut pandangan mereka sendiri. Namun demikian, Allah tetap mempertahankan kasih-Nya kepada perjanjian yang sudah diikrarkan kepada umat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan dari semua apa yang kita alami hari-hari ini adalah supaya kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan mengalami pribadinya. Oleh sebab itu, di dalam setiap situasi apapun, kita harus merindukan Tuhan, karena Ia menyatakan dirinya dan menyingkapkan isi hatinya kepada kita. Waktu kita mencari dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka roh kita akan berhubungan dengan Tuhan. Dan kata mengenal Tuhan di dalam
Firman Tuhan ini adalah sebuah hubungan ataupun persekutuan yang didasari dari hati ke hati, dari roh kita kepada rohnya, sehingga Tuhan mengaruniakan apa yang ada di dalam dirinya kepada kita. Saudara-saudara, ada perbedaan yang besar antara mengenal dan sekedar tahu tentang Tuhan. Di dalam kata berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, menekankan agar kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan sebuah pengejaran yang sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Saudara-saudaraku, kita sebagai orang yang mengenal Allah pasti memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh, yang akhirnya akan nampak dari buah kehidupan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, ketika kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah dan berusaha mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus, maka kita akan semakin mengenal Allah yang memiliki dorongan semangat yang tinggi untuk itu. Bagaikan seorang pelari yang sungguh-sungguh untuk mencapai garis akhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semakin berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah lebih lagi. Kita mendeklarasikan hubungan kita kepada Tuhan setiap hari, sehingga kita memiliki pengalaman bersama Tuhan, dan kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam aspek hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melalui firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita agar kita tidak binasa, tetapi kita memperoleh keselamatan daripada Allah. Maka marilah kita semakin mengenal Allah melalui firman-Nya, doa, pujian, penyembahan, bahkan kita semakin rindu lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, waktu demi waktu. Amin. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Setiap kami yang mendengar, kami diberkati. Kami mengalami perubahan dalam pengenalan kami akan Allah, dan kami semakin hari semakin tinggal di dalam kebenaran-Mu. Kami percaya, kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.